Halo semuanya, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas proyek pembuatan desain jaringan komputer. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iputu Wahyu Ramanda Putra dengan NIM 052, yang dilanjutkan oleh Pandey Putu Wirasesana dengan NIM 073. Lalu saya Dewa Dewi Juliartawan dengan NIM 089, dan yang terakhir ada Igede Aditya Wirapranata dengan NIM 097. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi kami dalam pembuatan jaringan komputer ini adalah kita hidup di era di mana teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Keterampilan digital menjadi sangat penting untuk kesuksesan di masa depan. Teknologi telah mengubah cara kita belajar, yang sebelumnya hanya menggunakan buku, kini beralih ke teknologi seperti komputer. Pada saat ini pun hampir di setiap sekolahan mempunyai lab komputer. Nah, dari sinilah kami mempunyai pikiran untuk pembuatan suatu desain simulasi berupa lab komputer pada setiap sekolahan menggunakan aplikasi paket tracer. Adapun tujuan yang menjadi landasan untuk kita membuat jaringan ini adalah yang pertama, yaitu merancang desain jaringan laboratorium komputer yang efektif dan efisien. Yang kedua, mencoba melakukan simulasi dengan desain sebelum implementasi di dunia nyata. Dan yang ketiga, mendapatkan pengalaman dalam merancang suatu jaringan komputer. Lalu yang terakhir adalah menyediakan visualisasi yang jelas tentang jaringan laboratorium sekolahan. Selanjutnya ada alasan memilih jaringan ini. Jadi alasan kami memilih jaringan ini yaitu kami memilih membuat desain jaringan lab komputer pada sekolahan karena kami ingin membuat desain yang kompleks tetapi tidak terlalu rumit, sehingga setiap kelompok dari kelompok kami bisa mengerti dan paham terkait yang kami buat. Dan menurut kami setelah berdiskusi, desain jaringan ini cocok dengan kami dan dapat dipahami. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan dan mengapa kami menggunakan aplikasi ini. Aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi paket tracer, dan kenapa kami menggunakan ini alasannya adalah kami pernah menggunakan aplikasi ini di matkul lain, yaitu matkul sistem jaringan komputer. Walaupun tidak sering, tetapi kami pernah mencoba membuat suatu jaringan sederhana sehingga kami lumayan paham dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu ada install aplikasi. Untuk menginstal aplikasi paket tracer ini, kalian bisa yang pertama itu mencari di Google atau di Chrome kalian, yaitu download paket tracer. Lalu bagian paling atas akan muncul web Netacat. Di web Netacat ini kalian klik, lalu di sana kalian akan menemukan link downloadnya. Selanjutnya, setelah kalian mendownload aplikasi tersebut, kalian masuk ke dalam aplikasi, akan menemukan tampilan seperti ini. Pada bagian ini, kalian bisa login. Jika kalian mempunyai akun, kalian bisa login dengan akun yang kalian punya. Namun, jika kalian belum membuat akun, kalian bisa sign up di bagian ini. Lalu, setelah kalian membuat akun dan kalian login, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini dan kalian siap untuk membuat suatu desain jaringan komputer. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan jaringan komputernya akan dilanjutkan oleh Adit. Terima kasih. Berikut pembuatan topologi jaringannya. Untuk yang pertama, kita akan membuat bagian kelasnya dulu. Di sini saya membuat ada 4 ruangan, yaitu ada lab komputer di lantai 1 sama kelas di lantai 1. Selanjutnya ada di lantai 2
ada kelas dan kelas 2. Pertama kita siapkan komputer di setiap ruangan. Di sini saya cuma pakai 3 komputer saja. Selanjutnya kita siapkan switch. Di sini saya pakai switch yang ini supaya kalau mau menambah banyak komputer sudah tersiapkan banyak konektornya. Dan router, kita menggunakan 2 router. Selanjutnya ada server, cloud, dan juga modem. Oke. Di sini kita setting dulu port routernya. Kita pakai yang ini. Kita matikan dulu. Itu baru kita tambah portnya. Empat aja cukup. Dan hidupkan lagi juga di router sebelahnya. Matikan dulu. Oke, jangan lupa hidupkan lagi. Selanjutnya kita sambungkan kabelnya dari PC ke cloud, dan cloud ke modem. Itu dari modem ke router 0. Saya pakai yang 1. Itu dari switch ke router. Dari switch ke router 1. Oke, kita hubungkan kedua router ini pakai port 0-nya. Sekarang dari komputer ke switch.
Sekarang kita tinggal konfigurasi mulai dari IP setiap komputer. Untuk di sini saya mau pakai IP 100.1.1.1 dengan gateway 102.2.1. Itu pula dengan komputer satunya. Saya pakai IP yang sama. Dan gateway yang sama. Untuk PC2 juga gateway-nya sama. Dan IP-nya 3. Oke. Selanjutnya untuk ruangan yang di bawahnya, saya pakai di sini 110 110.1.40 110.2.3.1. Habis itu untuk komputer lainnya satu dengan gateway yang sama. Selanjutnya ruangan lantai 2, kita setting IP komputernya. Di sini saya pakai 272.1.40. Kita pakai gateway 172.28. Untuk PC selanjutnya gateway-nya sama. PC 8 pakai 442. Oke. Setting ruangan yang lagi satu. Di sini saya pakai IP 135.228.1 dengan gateway 3.5.28.6. Gateway-nya sama. Oke.
gateway-nya sama. Oke, sekarang kita setting IP server. Saya di sini menggunakan 92.168.5.1 dengan gateway 5.5. Oke, sekarang kita setting router dari yang pas Ethernet 0. Di sini saya pakai ke router, pakai 10.10 1. Jangan lupa dihidupkan. Untuk yang satu mengarah ke modem. Di sini saya pakai 292.8.5.5. Jangan lupa dihidupkan. Untuk yang dua mengarah ke switch 1, switch 0. Sini saya pakai 100.2.1 dan yang 3 mengarah ke switch 1 saya pakai 110.2.31. hidupkan. Oke, selanjutnya ke router 1, kita setting yang ini ke sama router. Saya pakai 10.10.1.2. Selanjutnya untuk Ethernet 1 tuh dia ke switch 2. Saya pakai 272.1.1. Itu yang 2 saya pakai 1.0. Oke, seharusnya kita perkenalkan semua di RIP nya. Kita copy aja. Enter lagi 1 juga. Oke. Kita tes. Kita coba ulang. Sukses. Oke. Ini ke sini. Sukses. Oke. Untuk akses server pilot, kita setting cloudnya untuk DSL nya kita add mode 4 dan Ethernet 6. Oke, kita coba.
Oke, berhasil. Kita ulang dari sini. Dari sini ke server, sukses. Oke, sekian topologi jaringan yang sudah saya buat. Terima kasih.